Halo teman-teman, ternyata per 25 Maret 2025 kemarin, ketika Indonesia melawan Bahrain, harga skuad timnas Indonesia mengalami kenaikan teman-teman. Dimana sebelumnya harga skuad timnas kita itu berada di angka 630 miliaran, akan tetapi per 25 Maret 2025 kemarin, harga skuad kita tembus ke angka 669,63 miliar rupiah teman-teman. Tentu kenaikan harga skuad timnas Indonesia ini tidak lepas dari harga pasar JIJS yang mengalami kenaikan juga per 25 Maret kemarin, di mana sebelumnya JIJS ini memiliki harga pasar 52,14 miliar rupiah, akan tetapi sekarang harga pasarnya telah menembus angka 86,91 miliar rupiah, sehingga hal tersebut berdampak terhadap perubahan dari harga skuad timnas Indonesia saat ini teman-teman. Yang artinya ternyata harga skuad kita telah berubah sejak kemarin, alias naik lagi dan menyembus angka 669,63 miliar rupiah saat ini, dan menjadikan Indonesia sebagai negara termahal di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara teman-teman. Dan kenaikan harga dari JIJS ini juga tidak lepas dari banyaknya peminat JIJS untuk bursa transfer musim panas nanti. Dan kita ketahui bersama di bulan Maret 2025 ini JIJS ini sedang dipantau 4 klub besar Italia, yaitu AC Milan, Inter Milan, Atalanta, dan juga Napoli teman-teman. Selain itu juga klub asal La Liga Spanyol dan juga Bundesliga Jerman dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek yang saat ini bermain untuk Venezia di Liga 1 Italia tersebut teman-teman. Dan dengan skuad semahal ini ternyata Indonesia memperoleh hasil yang cukup baik di bulan Maret 2025 ini, dimana kita ketahui bersama memang ketika kita tandang ke Australia kita kalah dengan skor 5-1, akan tetapi ketika kita menjamu Indonesia tadi malam, Indonesia sukses mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0, padahal secara ranking FIFA Bahrain ini jauh di atas Indonesia, yaitu dimana Bahrain berperingkat 81 FIFA sedangkan kita berperingkat 127 FIFA teman-teman. Akan tetapi berdasarkan harga skuad, memang harga skuad kita jauh lebih mahal dibandingkan timnas Bahrain, sehingga wajar saja apabila timnas kita sanggup mengalahkan Bahrain pada duel tadi malam teman-teman. Sedangkan negara kedua dengan skuad termahal di kawasan ASEAN adalah tim nasional Australia teman-teman. Australia di bulan ini memang harga skuadnya tidak semahal di bulan-bulan sebelumnya, karena di bulan ini harga skuad mereka hanya 421,50 miliar rupiah dari total 27 pemain teman-teman. Jadi Australia ini menjadi salah satu anggota Federasi Sepak Bola ASEAN sejak tahun 2013 lalu, maka mereka merupakan bagian dari ASEAN dalam dunia sepak bola internasional teman-teman. Walaupun harga skuad mereka lebih murah dibandingkan Indonesia, akan tetapi ternyata pemain Australia ini lebih solid dibandingkan Indonesia teman-teman, karena pemain-pemainnya lebih padu sehingga sukses mengalahkan Indonesia dengan skor 5-1 pada 20 Maret 2025 lalu, dan juga sukses mengalahkan China tadi malam dengan skor 0-2 teman-teman. Jadi walaupun Indonesia merupakan negara dengan skuad termahal di Asia Tenggara saat ini, Australia masih menjadi tim yang terbilang lebih kuat teman-teman, karena pemain mereka lebih padu karena sudah sering bertemu teman-teman. Berbeda dengan Indonesia yang pemain-pemainnya terbilang masih baru sehingga masih kurang kompak ketika bermain teman-teman. Akan tetapi di masa mendatang, dengan kondisi skuad Indonesia saat ini, saya yakin Indonesia akan bisa mengimbangi Australia di beberapa laga selanjutnya teman-teman. Dan negara dengan skuad termahal ketiga di kawasan ASEAN per 26 Maret 2025 ini selepas laga internasional di bulan Maret 2025 ini adalah Thailand, di mana Thailand di bulan Maret ini memiliki skuad 149,05 miliar rupiah teman-teman. Dan di bulan Maret 2025 ini dengan harga skuad sebesar itu, ternyata Thailand hanya sanggup mengalahkan Sri Lanka dengan skor 1-0 pada 25 Maret 2025 lalu di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027. Padahal secara ranking FIFA maupun harga skuad, Thailand ini jauh lebih unggul dibandingkan Sri Lanka, akan tetapi mereka hanya menang tipis atas Sri Lanka teman-teman. Mungkin hal ini tidak lepas dari gangguan yang dialami oleh Federasi Sepak Bola Thailand saat ini. Kita ketahui bersama bahwa Federasi Sepak Bola Thailand saat ini sedang terlilit utang yang cukup besar, dan itu ternyata berpengaruh terhadap performa timnas Thailand di kompetisi resmi di bulan Maret 2025 ini teman-teman. Sedangkan negara dengan skuad termahal keempat saat ini di kawasan ASEAN adalah Malaysia, di mana walaupun mereka telah diperkuat 12 pemain keturunan mereka maupun pemain naturalisasi mereka, ternyata harga skuad Malaysia hanya berada di angka 132,10 miliar rupiah saat ini dari total 28 pemain teman-teman. Di mana negara yang saat ini berperingkat 132 FIFA tersebut di bulan Maret 2025 sanggup mengalahkan Nepal dengan skor 2-0 di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 teman-teman. Memang secara ranking FIFA Malaysia ini masih lebih unggul dibandingkan Nepal, dan harga skuad juga Malaysia masih lebih unggul dibandingkan Nepal, dan wajar saja jika mereka menang dengan skor 2-0 atas salah satu anggota Federasi Sepak Bola Asia Selatan itu teman-teman. Dan negara dengan skuad termahal kelima di kawasan ASEAN saat ini adalah Vietnam dengan harga skuad 105,59 miliar rupiah teman-teman. Di mana di bulan Maret 2025 ini sang juara Piala AFF 2024 tersebut sukses mengalahkan negara sesama ASEAN yaitu Laos dengan skor 5-0 teman-teman. Berdasarkan harga skuad, Vietnam lebih mahal dibandingkan Laos.
Berdasarkan ranking FIFA, Vietnam juga lebih unggul dibandingkan Laos, sehingga tidak heran apabila Vietnam mampu mengalahkan Laos dengan skor yang meyakinkan, yaitu 5-0 di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 ini, teman-teman. Dan yang keenam, negara dengan skuad termahal keenam di kawasan ASEAN yaitu Filipina. Harga skuadnya 77,35 miliar rupiah, dan mereka juga bertanding di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 di bulan Maret 2025 ini. Hasilnya dengan harga skuad sebesar itu, mereka sukses mengalahkan Maladewa dengan skor 4-1 pada 25 Maret 2025, teman-teman. Di mana memang Filipina ini masih lebih unggul dibandingkan Maladewa, sehingga mereka berhasil mengalahkan salah satu anggota Federasi Sepak Bola Asia Selatan tersebut dengan skor yang meyakinkan. Negara dengan skuad termahal ketujuh di kawasan ASEAN adalah Myanmar. Harga skuad mereka di bulan Maret 2025 ini adalah 62,14 miliar rupiah, teman-teman. Dan di bulan ini mereka melakukan satu laga di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 dan sukses mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-1, teman-teman. Padahal secara ranking FIFA, Myanmar ini di bawah Afghanistan, akan tetapi secara mengejutkan mereka mampu mengalahkan Afghanistan dengan skor yang tipis yaitu 2-1. Dan negara dengan skuad termahal ke-8 di ASEAN adalah Singapura, teman-teman. Tentu ini cukup mengejutkan mengingat dalam beberapa tahun terakhir Singapura selalu mengalami penurunan kualitas, penurunan performa di berbagai laga internasional, dan harga skuadnya juga di kawasan ASEAN hanya berada di peringkat 8, teman-teman. Ternyata harga skuad Singapura tidak selevel lagi dengan harga skuad beberapa negara top ASEAN, akan tetapi ternyata harga skuad mereka saat ini malah di bawah Myanmar, di bawah Filipina, alias mereka sudah mulai masuk dalam jajaran sepak bola level bawah di kawasan ASEAN, teman-teman. Harga skuad Singapura saat ini hanya 49,10 miliar rupiah, dan di bulan ini mereka gagal mengalahkan Hong Kong karena di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 yang berlangsung pada 25 Maret 2025 lalu, mereka hanya bisa bermain imbang melawan Hong Kong dengan skor 0-0, teman-teman. Tentu kita bisa melihat bahwa Singapura mengalami kemunduran dalam dunia sepak bola di level tim nasional. Sedangkan negara ke-9 yaitu Kamboja, di mana harga skuad timnas Kamboja di bulan Maret 2025 adalah 44,32 miliar rupiah dari total 23 pemain. Kamboja sudah gugur di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun kualifikasi Piala Asia 2027. Maka dari itu, di bulan ini mereka hanya melakukan laga uji coba melawan Aruba yang merupakan salah satu anggota Federasi Sepak Bola CONCACAF, dan mereka kalah dengan skor 1-2, teman-teman. Dan negara dengan skuad termahal ke-10 di kawasan Asia adalah Laos, di mana harga skuad Laos tadi hanya 29,98 miliar rupiah, teman-teman. Di bulan Maret ini, mereka berhadapan dengan tuan rumah Vietnam tadi di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027. Dengan harga skuad yang semurah itu ternyata tidak cukup membuat Laos untuk bisa mengimbangi Vietnam. Dan kita bisa lihat, Vietnam yang tadi memiliki skuad sekitar 100 miliaran, sukses mengalahkan Laos dengan skor yang meyakinkan yaitu 5-0, teman-teman. Memang dari segi harga skuad juga Laos ini kalah jauh dibandingkan Vietnam. Jadi tidak heran jika skor ini terjadi dalam dunia sepak bola internasional saat ini. Dan yang ke-11 adalah Timor Leste. Timor Leste sukses menjadi negara dengan skuad termahal ke-11 di kawasan ASEAN karena memiliki pasar 24,94 miliar rupiah saat ini, teman-teman. Di bulan ini, mereka berhadapan dengan Tajikistan pada 25 Maret 2025 di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027, dan mereka kalah dengan skor tipis dengan skor 1-0, teman-teman. Dengan harga yang terbilang murah, ternyata Timor Leste sanggup untuk memberikan perlawanan yang sengit terhadap Tajikistan pada duel yang berlangsung kemarin, teman-teman. Kita bisa lihat walaupun secara ranking FIFA Tajikistan lebih unggul, secara harga skuad Tajikistan juga lebih mahal dibandingkan Timor Leste, akan tetapi skor pertandingan menggambarkan bahwa kedua tim ini bermain cukup seimbang karena Timor Leste hanya kalah dengan skor tipis 1-0. Dan negara dengan skuad termurah di kawasan ASEAN jatuh ke tangan Brunei Darussalam, di mana Brunei Darussalam ternyata harga skuadnya terbilang sangat murah dalam dunia sepak bola internasional karena hanya berada di angka 10,86 miliar rupiah, teman-teman. Dan di bulan Maret 2025 ini mereka berhadapan dengan Lebanon di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 dan kalah dengan skor 5-0, teman-teman. Memang Lebanon lebih superior dibandingkan Brunei Darussalam baik secara ranking FIFA maupun harga skuad. Jadi tidak heran jika Brunei Darussalam habis-habisan dihajar Lebanon di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 yang berlangsung pada dini hari tadi 26 Maret 2025, teman-teman. Dan berdasarkan perubahan yang dialami oleh Indonesia dalam harga skuad ini, teman-teman, membuat Indonesia masih tetap berada di peringkat 6 negara dengan skuad termahal di kawasan Asia, teman-teman. Dan dalam daftar top 10 negara dengan skuad termahal di kawasan Asia pada akhir Maret 2025 ini hanya ada 2 negara ASEAN, yaitu Indonesia di peringkat 6 dan juga Australia di peringkat 8, teman-teman. Sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, Vietnam tidak masuk dalam top 10 ini karena harga skuad mereka masih jauh di bawah Indonesia maupun Australia, teman-teman. Dan inilah update dari harga skuad negara ASEAN top 10-nya di akhir Maret 2025 ini, di mana Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, dan juga Iran masih menghuni posisi top 5, sedangkan Indonesia, Arab Saudi, Australia, Qatar, dan juga China berada di peringkat
6-10 dalam daftar top 10 negara yang skuad termahal di kawasan Asia di akhir Maret 2025 ini teman-teman. Dan semoga saja dengan meningkatnya harga skuad timnas Indonesia bisa semakin menyamai level Australia, karena kita ketahui bersama bahwa walaupun harga skuad kita terbilang masih lebih mewah dibanding Australia di bulan ini, ternyata secara performa timnas kita masih sedikit di bawah Australia teman-teman. Tentu kita berharap di masa depan pemain-pemain baru Indonesia bisa semakin padu, bisa semakin kompak, bisa semakin solid, sehingga di laga-laga selanjutnya ketika bertemu Australia, sekiranya timnas Indonesia bisa mengimbangi bahkan mengalahkan Australia di laga-laga selanjutnya. Terlebih peluang Indonesia dan Australia bertemu di laga-laga selanjutnya cukup besar, karena Australia maupun Indonesia sama-sama tampil di kualifikasi Piala Dunia maupun sama-sama akan tampil di Piala Asia 2027 teman-teman. Tentu kita berharap jikalau Indonesia bertemu dengan Australia di Piala Asia 2027, kita tidak berharap Indonesia mengalami kekalahan yang sama seperti di Piala Asia 2023 lalu maupun di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini. Kita berharap untuk pertama kalinya kita akan sanggup mengalahkan Australia apabila bertemu di laga internasional di hari-hari mendatang teman-teman. Demikian informasi yang bisa sampaikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen, share, supaya bijaksana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.